Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Bapak dan Ibu guru yang terhormat bersama channel Awal Supriyadi. Kali ini video saya akan mencoba memberikan panduan bagaimana cara penulisan belangko ijazah untuk jenjang sekolah dasar tahun pelajaran 2021-2022. Panduan ini berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 27 Januari 2022 tentang spesifikasi teknik dan bentuk serta tata cara pengisian, penggantian dan pemusnahan belangko ijazah pendidikan dasar dan menengah tahun pelajaran 2021-2022. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke teknik penulisannya. Namun sebelumnya nanti saya mohon kepada Bapak Ibu untuk mengeklik tombol subscribe, kemudian tombol like dan tombol share untuk membagikan video ini kepada rekan-rekan kita yang kita pandang membutuhkan video ini. Panduan ini berisi dua bagian, yaitu petunjuk umum, pengisian belangko ijazah, dan petunjuk khusus. Petunjuk umumnya adalah yang pertama, pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Yang kedua, jika terjadi kesalahan dalam pengisian ijazah, tidak boleh dicoret, tidak boleh ditimpa, atau tidak boleh dihapus, melainkan harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Untuk itu, perlu kehati-hatian dalam penulisannya. Yang ketiga, ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang. Yang keempat, satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten, kota, atau provinsi tidak diperkenankan menahan ijazah atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Siswa pemilik ijazah yang sudah pindah domisili dapat mengambil ijazah ke satuan pendidikan yang bersangkutan. Ini petunjuk umumnya. Kita lanjut ke petunjuk khusus. Ke petunjuk khususnya ini kita bagi dua. Petunjuk khusus pengisian belangko ijazah halaman depan dan petunjuk khusus pengisian belangko ijazah halaman belakang. Kita lihat. Nah, ini adalah belangko ijazah kita tahun ini untuk sekolah dasar. Inilah yang akan kita isi. Kita langsung saja satu persatu dari masing-masing bagian yang masih titik-titik ini yang wajib kita isi dan kita tulis menggunakan tangan kita. Yang pertama, yang bertanda tangan di bawah ini kepala 1. Nah, ini nomor 1. Kepala sekolah bersangkutan menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Jadi kita isi Sekolah Dasar Negeri 2 Tanggamusjaya contohnya. Ini seperti ini. Tidak boleh diisi dengan SD Negeri 2 Tanggamusjaya, tidak boleh. Atau SDN 2 Tanggamusjaya, tidak boleh. Jadi harus lengkap. Sekolah Dasar Negeri 2 Tanggamusjaya. Kemudian kedua, nomor pokok Sekolah Nasional NPSN. Diisi 1080549 tanpa spasi. Kemudian yang ketiga, kabupaten. Nama nomenklatur kabupaten kota tanpa mencoret. Jadi tidak boleh ini kabupaten garis miring kota itu karena kita hanya kabupaten, kotanya kita coret salah satunya, tidak. Jadi kita biarkan saja. Kita tinggal mengisi nama kabupaten kita sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Jadi kalau nama kita di data itu adalah Tanggamus. Jadi nanti kita tinggal hanya menambahkan Tanggamus.
saja di sini. Tidak usah menuliskan lagi kota atau provinsinya atau kabupatennya. Kita langsung tulis Tanggamus. Kemudian yang keempat provinsi. Juga kita cukup menuliskan Lampung. Nah, kemudian nama. Yang kelima, nama siswa. Nama siswa ini semuanya harus menggunakan huruf kapital. Contohnya Nopri Julandi. Nggak boleh yang besar hanya pangkal hurufnya saja, tidak boleh yang kapital. Tapi semuanya harus kapital. Dan nama ini harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Jadi harus melihat di akte kelahiran anak. Kemudian yang keenam, tanggal lahir. Tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Ada yang mencantumkan kabupaten, ada yang mencantumkan daerah tempat dia dilahirkan. Yang penting kita tulis sama yang ada di akte kelahiran. Kemudian penulisan tanggalnya, misalnya 17 Januari 2005. Tidak boleh kita tuliskan 17 garis miring 01 garis miring 2005, tidak boleh. Atau 17 garis miring 01 garis miring 2005 juga tidak boleh. Seandainya tanggalnya hanya satu dikit, 9 Januari 2005, maka kita tulis 9 Januari 2005. Tidak boleh ditulis 09. Nah, jadi tulis apa adanya sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang ketujuh, nama orang tua. Kita tulis juga menggunakan nama orang tua yang ada di akte kelahiran. Nomor induk siswa. Sekali lagi saya ingatkan, nomor induk siswa harus sama dengan yang di buku induk di sekolah. Jadi sewaktu-waktu ijazah ini bermasalah, datang kembali ke sekolah, tinggal mencocokkan nomor induknya. Kemudian nomor induk siswa nasional ini juga harus sama dengan nomor induk siswa nasional yang ada di Dapodik. Berikutnya Bapak dan Ibu, nomor 10, tanggal kelulusan. Tanggal pengumuman kelulusan ini sudah ditentukan oleh pemerintah tanggal 15 Juni 2022. Nanti Bapak dan Ibu kalau menerima belangko yang sudah jadi dari pemerintah, tanggal 15 Juni ini sudah ada. Jadi kita tidak menulis lagi. Kemudian nomor 11. Nomor 11 adalah nama kabupaten atau kota tempat penerbitan. Ditulis secara lengkap. Contoh, kalau dia di Bandar Lampung kita tulis Kota Bandar Lampung. Kalau kita di Tanggamus kita tulis Kabupaten Tanggamus. Jadi atau kita tulis Kap Tanggamus juga boleh. Jadi nggak boleh ditulis Tanggamus saja. Kabupaten Tanggamus. Kemudian yang ke-12 tanggalnya. Juga tanggalnya 18 Juni ini sudah ditentukan, nggak boleh dirubah-rubah. Nanti tanggal 18 Juni walaupun kita mengisi sendiri kalau di sini belum ada, tapi tetap sudah ditentukan 18 Juni 2022. Juga nggak boleh kita tulis 1806 gitu, tidak boleh. Jadi harus 18 Juni 2022. Kemudian berikutnya yang 13, nama kepala sekolah yang dibubuhkan tanda tangan. Bagi kepala sekolah yang berstatus sebagai PNS diisi dengan menyertai NIP. Sedangkan kepala sekolah yang bukan berstatus PNS diisi satu strip. Jadi cert gitu saja untuk di NIP-nya. Penandatangan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Jadi misalnya yang mengeluarkan ijazah ini walaupun kepala sekolahnya itu masih PLT, tetapi tetap PLT-nya tidak boleh ditulis. Jadi di sini kepala sekolah tidak boleh depannya ditambah PLT. Atau nanti nama kita di depannya PLT atau AN itu tidak boleh. Jadi tulis biasa saja apa adanya. Itu ya. Jadi enggak ada PLT atau PJ itu penjabat, enggak boleh. Kemudian yang ke-14 stempel sekolah. Nanti stempel sekolah di sini. Kemudian yang kelima adalah pas foto peserta didik terbaru ukuran 3 x 4 cm. Hitam putih berwarna, dibubuhi cap jari pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto. Jadi stempelnya ini, stempel sekolah itu menyentuh, bukan menimpa. Jadi sedikit saja menyentuh di bagian ujungnya aja. Bukan menimpa secara keseluruhan, itu ya. Kemudian sidik jari juga hanya menyentuh, tidak sampai menutupi seluruh wajah.
Nah ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, 15 langkah penulisan ijazah pada halaman pertama. Kita lanjutkan pada halaman kedua. Seperti ini ya, sama. Halaman nama juga sama dengan pertama tadi, tidak perlu kita jelaskan lagi. Tetap menggunakan kapital. Nomor 2 adalah tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah, sama dengan halaman pertama. Kemudian nomor induk siswa itu juga sama dengan halaman pertama. Nomor 4 nomor induk siswa nasional juga sama dengan halaman pertama. Nah, di sini untuk nilai ujian sekolah yang diperoleh sesuai surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Nilai ujian sekolah ditulis dalam skala 1 sampai 100 dengan pembulatan 0 sama pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi untuk penulisan ini kita tuliskan angka bulat, baik untuk mata pelajaran yang kelompok A ataupun kelompok B. Jadi tidak usah ada koma-komanya di belakang. Kemudian rata-rata nilai dari kolom di atasnya dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi tetap kita bulatkan. Kemudian yang ketujuh itu nama nomenklatur sama dengan yang di bagian halaman pertama. Tanggal juga sama dengan halaman yang pertama tadi, halaman depan. Nama juga sama, tidak menggunakan PLT. Nama kepala sekolah sama. Kemudian yang terakhir 10 sekolah di ijazah yang halaman kedua ada stempelnya. Demikian 10 langkah untuk halaman yang kedua. Berikutnya Bapak dan Ibu yang perlu diketahui, penggantian dan pemusnahan belangko ijazah. Belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk diganti dengan belangko ijazah yang baru dan dilengkapi dengan berita acara serah terima belangko ijazah yang salah dan penggantinya yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Nih yang perlu diingat. Kemudian yang kedua, belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian atau tidak terpakai dikembalikan oleh Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dengan disertai berita acara serah terima pengembalian belangko ijazah yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Yang ketiga, belangko ijazah yang telah dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan cadangannya yang tersisa di Dinas Pendidikan dimusnahkan dengan prosedur sebagai berikut. 1. Proses pemusnahan belangko ijazah dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian. Pemusnahan belangko ijazah sebagaimana dimaksud angka 1 disertai berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian. 3. Pemusnahan oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2022. Dinas Pendidikan wajib melakukan penatausahaan ijazah melalui pencatatan dan penyimpanan, baik secara manual maupun digital, terkomputerisasi, mengenai data pemanfaatan, pemusnahan, dan pengembalian belangko ijazah. Data yang tercatat dan tersimpan dimaksud paling sedikit memuat kode ijazah NPSN dan NISN. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Harap berkenan untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.